Kakak Priikam. Halo Kakak Perimai, apa kabar? Baik Kakak Priikam. Wah, Kakak Priikam sepertinya hari ini cantik banget ya. Makasih Kakak Perimai. Kakak Perimai juga cantik hari ini. Iya, kita sama-sama cantik ya Kakak Priikam ya. Nah, Kakak Priikam, kita langsung sapa adik-adik di rumah yuk. Yuk. Halo adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya adik-adik? Kabarnya baik. Ya, tentunya adik-adik di sini semuanya pasti baik ya Kakak Priikam ya. Nah, sepertinya kita ada yang kurang ya Kakak Priikam. Apa ya? Oh iya, Big Captain. Big Captain kemana ya Kakak Perimai? Adik-adik ada yang tahu nggak Big Captain kemana? Ada yang tahu? Kemana yo? Iya betul, Big Captain sedang mengerjakan tugas di Istana Raja. Nah, adik-adik juga semangat seperti Big Captain. Big Captain aja semangat mengerjakan tugas. Nah, adik-adik juga semangat ya. Nah, kita kan mau ibadah nih Kakak Priikam. Yes, bener banget. Tapi sebelumnya Kakak Priimai akan kasih tahu apa tema ibadah kita hari ini. Tema ibadah kita hari ini adalah apa yang membuat Tuhan sedih atau apa itu dosa. Nah, adik-adik, kita akan temukan sama-sama jawabannya di Bible Story hari ini. Tapi adik-adik, walaupun ya Big Captain gak ada hari ini, tapi Big Captain akan membacakan tata tertib kita hari ini. Silakan Big Captain. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita mulai, Big Captain bacain dulu ya untuk tata tertibnya. Yang pertama, mandi dulu sebelum beribadah. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak boleh bermain handphone pada saat beribadah. Yang keempat, semangat bernyanyi dan memuji Tuhan. Yang kelima, fokus mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, sudah siap kan semuanya? Kalau begitu, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Dengan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bisa ibadah lagi, walau lewat online. Kami mau belajar tentang apa yang membuat Tuhan sedih. Sekarang kami mau mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Oh, 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 kasih Yesus. Oh, 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 kasih Yesus. Yeay! Halo adik-adik, jumpa lagi sama Kak Regina. Seneng banget ya. Gak terasa ini sudah bulan Oktober, sudah bulan yang ke-10. Berarti udah ada tema yang baru lagi untuk bulan ini. Nah, buat adik-adik, tema bulan ini kita akan belajar tentang apa sih yang membuat Tuhan Yesus sedih. Apa sih dosa itu? Nah, udah siap belum? Kak Gina sih yakin ya, adik-adik GKD Bekasi Kids ini pasti semuanya udah duduk manis, udah pada rapi, udah siapin Bible, dan udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik tahu nggak, kalau Tuhan Yesus itu pengen banget adik-adik semua itu punya hubungan yang dekat sekali dengan Dia. Maksudnya hubungan yang dekat sama Dia kayak gimana sih Kak Gina? Maksudnya
Tuhan Yesus pengen adik-adik semua bisa dekat sama dia seperti hubungannya adik-adik sama papa di rumah. Yang saking deketnya, kalian bisa ngobrol-ngobrol bareng, bisa cerita apa aja yang adik alami setiap harinya. Nah, seperti itulah Tuhan Yesus mau dari adik-adik. Tuhan Yesus mau bersahabat dengan kita, selalu dekat dengan kita karena dia sangat sayang sama kita. Adik-adik bisa bayangin gak? Gimana perasaannya Tuhan kalau dia gak bisa punya hubungan sama kita? Dia tuh pasti sedih banget. Dan sebaliknya, kalau kita gak punya hubungan yang dekat sama Tuhan, wah, kita bisa sedih terus juga adik-adik. Nah, seperti yang Kak Gina bilang tadi, di bulan Oktober ini kita akan belajar tentang apa yang membuat Tuhan sangat sedih. Adik-adik pernah gak ngerasa sedih? Coba angkat tangannya, mana yang pernah ngerasa sedih? Ya, biasanya kita sedih tuh karena apa sih? Biasanya ya kita sedih kalau ada yang menyakiti hati kita. Misalnya kita diejek sama temen, diledek-ledekin, dimarahin sama mama atau papa, dimarahin sama guru, diganggu-gangguin sama temen, sampai kita ngerasa kok begini sih, kita jadi sedih ya. Nah kalau Tuhan Yesus merasa sedih ketika kita melakukan dosa. Apa sih dosa itu? Sebelum kita mulai, kita berdoa sama-sama dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat sore Tuhan. Terima kasih kalau sore ini kita bisa kembali berkumpul sama-sama untuk belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, kami mau belajar sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membuka Alkitab kita dulu ya. Semua sudah ambil Alkitabnya? Udah standby dong pasti? Oke, kalau gitu kita buka di Ibrani 12. Udah siap semuanya? Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Kak Gina bacain ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Adik-adik harus tahu nih. Tuhan itu kudus. Kudus itu artinya suci, bersih, murni, tidak jahat, dan tidak ada dosa. Nah, ayat yang tadi kan bilang, kalau orang yang hidupnya tidak kudus, gak bisa tuh melihat Tuhan. Dan sebaliknya, Tuhan juga gak bisa lihat kita kalau kita hidupnya gak kudus, adik-adik. Contohnya kayak gini nih. Misalnya, adik-adik tuh paling jijik sama apa sih? Apa ayo? Kecoa, biasanya ya kita suka jijik geli gitu sama kecoa. Cicak, tikus, atau maaf, kotoran binatang, ya. Nah, misalnya nih, adik-adik lagi main, terus tiba-tiba adik-adik kepleset, jatuh, kena kotoran binatang, atau jatuh ke dalam got di depan rumah yang airnya bau banget dan warnanya hitam. Itu pasti jijik banget kan ya. Kalau adik-adik kotor begitu, pasti kan gak ada yang mau ya deket-deket sama kalian, karena kalian bau dan kotor, ya kan? Udah masuk ke dalam got gitu, hitam semua, bau banget tuh pasti. Nah, terus pas kalian tiba-tiba pulang ke rumah, mau peluk mama sama papa, pasti kan mereka gak mau ya. Soalnya kalian kotor, hitam-hitam. Terus maaf, ada kotoran-kotorannya binatang mungkin di sekujur badannya adik-adik. Pasti adik-adik langsung disuruh mandi sama mama sama papa, ya kan? Pakai sabun yang bersih, pakai shampoo yang bersih. Sampai akhirnya bersih dan wangi, baru deh mereka mau peluk kamu, ya kan? Nah, sikapnya papa dan mama itu sama juga dengan sikapnya Tuhan waktu melihat dosa yang ada pada kita. Jadi, waktu mama papa ngelihat kita berlumuran kotoran itu pas abis jatuh ke dalam got, ya. Nah, itu sama halnya dengan Tuhan Yesus melihat kita dengan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Jadi, bukannya Tuhan Yesus tuh gak sayang sama kita adik-adik ya. Dia itu tetap sayang sama kita. Tapi Tuhan gak bisa deket-deket sama kita dulu kalau kitanya masih dalam keadaan yang kotor. Ya, kita harus bersihin dulu diri kita dari dosa-dosa kita. Baru deh kita bisa deket-deket sama Tuhan. Nah, selanjutnya, sekarang Kak Gina mau ajak semua adik-adik untuk buka kembali Alkitab kita di buku Yesaya. Sudah siap semuanya? Kita baca Alkitab kita dari Yesaya 59 ayat yang kedua. Sekali lagi, Yesaya 59 ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama ya.
Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuh adik-adik, Tuhan jadi gak bisa dengar doa-doa kita karena ada tembok pemisah antara kita dan Tuhan. Ya, jadi inilah yang membuat Tuhan tuh sedih. Tuhan sedih banget kalau dia gak bisa deket-deket sama kita karena ada tembok pemisah, yaitu dosa dan kejahatan kita. Nah, adik-adik, sekarang kita semua harus semangat ya. Kita harus bisa meruntuhkan tembok pemisah itu supaya Tuhan gak jijik sama kita. Dan akhirnya doa-doa kita bisa sampai ke telinganya Tuhan. Amin. Oke, gak lengkap rasanya kalau hari ini Kak Gina gak kasih PR buat semua adik-adik GKD Bekasi Kids ya. Untuk adik-adik yang ada di kelas besar, Kak Gina mau kasih ayat hafalan dari Yesaya 59 ayat 2 yang baru saja kita baca tadi ya adik-adik ya. Oke, Yesaya 59 ayat 2. Aku bacakan sekali lagi ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jangan lupa dikerjain PR-nya ya. Jangan sedih, adik-adik di kelas kecil juga dapat PR dari Kak Regina. Udah siap belum semuanya? Oke, ini ya. Untuk adik-adik di kelas kecil, bisa buka di buku Ibrani 12 ayat 14. Ayat yang tadi juga ya. Ibrani 12 ayat 14. Aku bacakan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mantap. Oke adik-adik. Itu dia tadi PR-nya untuk adik-adik di kelas besar dan juga di kelas kecil. Jangan lupa dikerjakan ya. Minggu depan harus sudah hafal. Yeay. So adik-adik, I'm so happy bisa ketemu sama kalian semua minggu ini. Tapi ini adalah waktunya Kak Regina untuk pamitan sama kalian semua. Tapi sebelum kita berpisah, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita satu kembali dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kita sudah bisa belajar tentang apa yang membuat Engkau menjadi sedih Tuhan. Tuhan, kami gak mau Tuhan buat Engkau sedih. Bantu kami untuk terus bisa dengar-dengaran akan firman-Mu dan jadi anak-anak yang menyenangkan Engkau sehingga doa kami bisa sampai Tuhan kepada telinga-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Yesus pokok
berjumpa lagi bersama aku Kakak Primai dan juga Kakak Peri Ika. ya. Nah, hari ini Kakak Primai dan juga Kakak Peri Ika akan menemani adik-adik ya untuk melakukan aktivitas. Yeay! Aktivitas apa yang akan kita lakukan hari ini ya, Kakak Peri Ika? Karena hari ini ya, adik-adik kita sangat semangat nih Kakak Peri Ika. Mereka semangat banget tadi ya bernyanyi bersama anak raja. Yes. Nah, selanjutnya kita akan aktivitas. Nah, yang pertama, Kakak Primai akan membacakan untuk kelas besar ya. Kelas besar itu yaitu kelas Lukas dan juga Yohanes. Nah, adik-adik kali ini kita akan mengisi teka-teki silang. Nah, teka-teki silangnya ada di sini. Nah, adik-adik mengisi sebaik mungkin ya adik-adik ya. Jangan lupa didokumentasikan lalu kirim ke guru kelas masing-masing. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Kakak Peri Ika. Terima kasih Kakak Primai. Adik-adik, apa sih aktivitas untuk anak kecil? Aktivitasnya adalah mewarnai gambar. Yeay! Seperti apa gambarnya? Ting! Yes, ini adalah gambar yang akan kita warnai. Adik-adik boleh minta tolong sama orang tua ya untuk membantu mewarnai gambar tersebut. Nah, jangan lupa juga untuk mendokumentasikan setiap aktivitas yang adik-adik lakukan. Lalu, kirim ke guru kelas masing-masing. Oke adik-adik, Kakak Peri Ika tunggu ya tugasnya. Oke adik-adik, karena ibadah kita telah selesai, sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menyertai ibadah kami. Kami telah belajar hal-hal yang membuat hati Tuhan sedih. Tolong ajar kami agar menjadi anak yang benci terhadap dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Bersama aku, Kakak Peri Ika. Dan aku Kakak Primai. Dadah!